Hai semuanya, jumpa lagi di Sofyan Channel. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berkunjung di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan kondisi market saat ini dan news terbaru dari Bitcoin. Di sini kita lihat ya teman-teman, dari news terbaru untuk Bitcoin, Rusia mengusulkan larangan penggunaan dan penambangan cryptocurrency. Ini juga salah satu vote yang terjadi pada Bitcoin, dan di sini juga kita lihat para analiser ya teman-teman yang di sini untuk memprediksi pergerakan harga Bitcoin ke depannya. Dan di sini juga salah satu negara yang sudah menerima Bitcoin secara resmi sebagai alat pembayaran, di mana di sini menambah untuk membeli Bitcoin sebanyak 410 Bitcoin seharga 15 juta US dollar. Dan di sini juga untuk kondisi market ya teman-teman, penyebab bearish yang terjadi pada Bitcoin dan altcoin lainnya. Oke, sebelum kita bahas untuk semua tersebut, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk kondisi market di hari ini, di mana di sini kita lihat untuk Bitcoin mengalami penurunan sekitar 8,7% dalam waktu 24 jam terakhir di hari ini. Dan price Bitcoin saat ini di harga sekitar 35.700 US dollar. Jadi di sini dari area support yang kemarin kita bahas ya teman-teman terkait dengan pergerakan falling wedge terhadap Bitcoin. Di sini supportnya sudah dijebol. Artinya di sini akan menuju ke 30.000 US dollar untuk Bitcoin. Dan di sini dalam waktu 7 hari terakhir Bitcoin itu mengalami penurunan sekitar 17%. Dan Ethereum di sini mengalami penurunan di hari ini sekitar 14%, dan price Ethereum saat ini di harga 2.480 US dollar, dan dalam waktu 7 hari terakhir mengalami penurunan sekitar 25%. Dan ini yang terus saya sampaikan ya teman-teman, dengan kondisi market yang seperti ini, dimana jika Bitcoin mengalami crash seperti ini, pasti untuk altcoin lainnya akan mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan penurunan yang terjadi pada Bitcoin. Dan di sini kita lihat untuk hari ini BNB mengalami penurunan sekitar 18%, dan untuk Solana sekitar 19%, Cardano sekitar 15%, dan Terra di sini sebesar 26% ya teman-teman. Tetapi jika kondisi market sudah kembali normal dan recovery, koin-koin yang mengalami penurunan yang cukup besar pasti recovery-nya juga akan sangat cepat, karena dengan volatilitas yang cukup tinggi dan hype pada token itu ya teman-teman. Nah, di sini terbaru dari Bacer, di sini salah satu analis kripto ya teman-teman, di sini memprediksi sharing untuk analisis dari time frame weekly untuk Bitcoin, dimana di sini untuk Bitcoin itu dia memprediksi setelah pergantian candle weekly nanti, maka di sini akan ada rebound untuk Bitcoin ya teman-teman di sini, dan kembali kemungkinan menyentuh di level resistance yang ada pada bulan Mei kemarin. Dan setelah itu dari Bitcoin Archive di sini sharing untuk news berita terkait dengan El Salvador, di mana di sini mengatakan bahwa El Salvador just bought another 410 Bitcoin, dan itu sebesar value-nya itu 15 juta US dollar ya teman-teman. Pada saat kondisi market yang lagi bearish seperti ini, El Salvador kembali menambah untuk Bitcoinnya, karena El Salvador ini sudah menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di negaranya ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat news terbaru dari Bitcoin dari Coindesk. Cryptocurrency jatuh karena investor global mengurangi resiko. Pasar kripto berada di zona merah pada hari Jumat karena Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, jatuh lebih dari 10% dalam waktu 24 jam terakhir. Tampaknya investor global telah memasuki tahun dengan selera resiko yang berkurang, sehingga korelasi antara aset spekulatif seperti cryptocurrency dan ekuitas telah meningkat, yang mengakibatkan kerugian yang meluas. Bitcoin turun sekitar 40% dari level tertinggi sepanjang masa, hampir 69.000 US dollar. S&P 500 turun sekitar 7% dari puncaknya dibandingkan dengan penurunan 10% di Nasdaq 100 Index. Jadi di sini untuk Bitcoin turun sekitar 40% dari ATH-nya kemarin ya teman-teman. Di sini di harga sekitar mendekati 69.000 US dollar, dan sampai saat ini masih mengalami koreksi untuk Bitcoin. Dan di sini food terbaru datang dari Rusia ya teman-teman. Kemarin itu pada saat market mengalami crash di bulan April dan bulan Mei kemarin, itu China yang ngevote untuk Bitcoin dan banned Bitcoin dan larangan penggunaan Bitcoin di negara tersebut. Akhirnya para miners berpindah dan di sini kembali lagi Rusia ya teman-teman.
mengusulkan larangan penggunaan dan penambangan cryptocurrency, dan ini adalah salah satu penyebab Bitcoin dan altcoin jatuh dan cukup besar di hari ini beberapa hari terakhir. Nah, di sini Rusia mengusulkan larangan penggunaan dan penambangan cryptocurrency. Kita lihat di sini untuk beritanya, Bank Sentral Rusia pada hari Kamis mengusulkan pelarangan penggunaan dan penambangan mata uang kripto di wilayah Rusia dengan alasan ancaman terhadap stabilitas keuangan, kesejahteraan warga, dan kedaulatan kebijakan moneternya. Langkah ini adalah yang terbaru dalam tindakan keras cryptocurrency global karena pemerintah dari Asia hingga Amerika Serikat khawatir bahwa mata uang digital yang dioperasionalkan secara pribadi dan sangat fluktuatif dapat merusak kendali mereka terhadap sistem keuangan dan moneter. Rusia telah berdebat selama bertahun-tahun melawan cryptocurrency dengan mengatakan bahwa dapat digunakan dalam pencucian uang atau untuk membiayai terorisme. Ini akhirnya memberi mereka status hukum pada tahun 2020, tetapi pelarangan penggunaan seperti alat pembayaran. Jadi ini adalah salah satu flood lagi yang terjadi pada Bitcoin ya teman-teman, dan menyebabkan harga Bitcoin di sini jatuh lagi di hari ini, di mana Rusia di sini mengusulkan larangan penggunaan cryptocurrency di bank sentral dan juga larangan penambangan cryptocurrency di wilayah Rusia. Jadi hal ini juga menyebabkan harga Bitcoin jatuh ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk dari time frame weekly untuk Bitcoin, di sini kemungkinan untuk area supportnya ada di level 30.000 US dollar yang kemarin ya teman-teman di sini untuk Bitcoin, dan di sini sudah diprediksi kemarin untuk para analisis lainnya pada saat Bitcoin masih di level ini, yaitu Bitcoin itu membentuk sebuah McDonald ya teman-teman untuk pergerakan harganya. Dan kemarin juga sudah kita bahas terkait dengan dead cross terhadap Bitcoin, dan sudah saya usulkan untuk keluar dari market ya teman-teman di channel Telegram saya. Kalian bisa join untuk channel Telegram saya yang ada di deskripsi, itu gratis ya teman-teman. Di situ saya sering share untuk kondisi market. Dan pada saat price Bitcoin di harga sekitar 42.500, di situ sudah saya berikan warning untuk keluar dari market karena kondisi Bitcoin yang lagi dead cross. Karena dead cross yang terjadi pada Bitcoin sama seperti yang terjadi pada penurunan sebelumnya, maka di sini sudah melihat resiko tersebut ya teman-teman dengan penurunan yang terjadi sekarang. Nah, di sini untuk support saat ini Bitcoin berada pada level sekitar 32.000 US dollar sampai dengan 30.000 US dollar ya teman-teman. Di sini untuk support saat ini untuk Bitcoin, dan kita tunggu saja untuk candle weekly ini nanti di hari Minggu close di level berapa. Di sini untuk candlenya ini nanti akan saya update kembali ya teman-teman jika ada rebound sesuai dengan prediksi dari Bacher ini, bahwa jika sudah close candle mingguan kemungkinan terbesarnya akan ada rebound untuk Bitcoin ya teman-teman. Dan di sini saya sarankan kalian wait and see terlebih dahulu, jangan terburu-buru untuk masuk ke market untuk saat ini. Dan kemungkinan di sini untuk Bitcoin membentuk sebuah head and shoulder ya teman-teman di level ini. Dan setelah itu nah seperti ini, kemungkinan saja akan membentuk hal seperti ini untuk Bitcoin ya teman-teman. Dan di sini kemungkinan akan sideways terlebih dahulu di level ini ataukah akan langsung mengalami rebound untuk Bitcoin. Nah, di sini dari time frame harian ya teman-teman untuk Bitcoin, dimana di sini dari kemarin volume untuk Bitcoin ini masih cukup besar untuk penurunannya. Di sini belum ada tanda-tanda buyer masuk ya teman-teman dengan kondisi market saat ini. Jadi di sini masih ada potensi untuk turun. Nanti jika sudah ada volume untuk pembelian terhadap Bitcoin, nanti akan saya update kembali apakah di level ini akan ada rebound ataukah akan melanjutkan penurunan sampai level 30.000 US dollar untuk Bitcoin. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di next video.